Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, apapun tujuan kita di dalam melakukan amal selain daripada hanya mengharapkan ridha Allah, maka itu hakikatnya adalah dunia. Apapun masalah, terus kita istiqomah, karena ada jalan untuk kembalinya menyelesaikan masalah. Kalau tidak punya, larinya nanti menyelesaikannya ke dukun, lari ke paranormal. Akhirnya cari jalan pintas, bisa bunuh diri, bisa cari pesugihan. Kalau udah sugih-sugih ini jalan pintas sudah, bersekutu dengan syaitan. Nauzubillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa azzim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah, sayyidil ghurram muhajjalin, sayyidil syari'at wa tariqat wal haqiqat, wa huwa nabiyuna Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi wa man salaka nahjihi wa atibaihi ila yaumi mi'adih. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Wa qala aydan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manaqib Sultanul Auliya wa Tajul Asfiya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, ikhwan wal akhawat, jamaah majelis zikir Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang mulia pada siang hari ini, dan siapapun yang ada andil dalam terlaksananya manakiban pada kesempatan yang mulia siang hari ini,
Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, istri, suami, keluarga kita yang tidak sempat hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan pula mereka semua senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para kiai, para ustadz, para mubalighah, tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami hormati Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati pula Ketua LDTKN Kota Palembang dan seluruh jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati semua ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita sayangi Al-Mukarram Bapak Haji Samsul dan semua keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, dimurahkan Allah rezekinya, dikuatkan Allah iman Islam dan ihsannya, Allah tentramkan keluarganya, dan senantiasa diberikan kemampuan, kekuatan untuk istiqamah di dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, dan semua ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah pada siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita, sehingga kita bersama-sama diberikannya kekuatan, kemampuan untuk bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama belajar untuk mengikuti tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Bersama-sama kita melaksanakan khidmat ilmiah, khidmat amaliyah atau amalan bulanan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, manakiban bagi para ikhwan setelah kita bersama-sama mendapat talqin zikir daripada Syekh Mursyid, manakiban kita sudah jauh berbeda dengan manakiban pada umumnya yang dahulu kita laksanakan sebelum kita mendapat talqin daripada Syekh Mursyid. Manakiban yang kita laksanakan sekarang ini adalah dalam rangka kita idba, mengikuti tuntunan mursyid, dan juga manakiban yang kita laksanakan sekarang ini bukan hanya karena ada satu tujuan di dalam kehidupan duniawi kita, tetapi semata-mata dilandasi untuk hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manakiban yang kita laksanakan ini bagi kita para murid hukumnya adalah memuji kepada guru, karena secara hakikat melalui mata rantai daripada Syekh Mursyid Abah An-Nur tersambung sampai mursyid seterusnya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Maka secara hakikat siapapun yang berpegang dan mengikuti tuntunan mursyid tersebut, maka dia adalah tersambung ruhaninya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, maka kita melaksanakan manakib ini hukumnya murid memuji kepada guru. Jadi bukan hanya sekadar pencinta wali yang seperti mungkin dahulu sering kita dengar, si fulan ketika qabul hajat melaksanakan manakiban, si fulan ketika qabul hajat melaksanakan manakiban. Maka manakibannya ini benar cinta kepada wali, apa mengambil keuntungan dengan karomah kemuliaan wali Allah. Kalau kita salah membaca dan tidak jeli mengamati, kita kira ini benar pencinta wali, padahal hanya mengambil keuntungan dari karomah seorang wali. Ya Allah, kalau anakku lulus PNS, aku akan membaca manakib. Ternyata ditakdirkan Allah lulus, maka dia laksanakan manakiban. Kalau tidak lulus, kira-kira manakiban tidak, Pak? Tidak berhasil, berarti gagal maning. Takutnya nanti nyalahkan walinya, tidak hebat saya bertawassul kepada wali itu, kok gagal ini. Berarti manakibannya karena qabul hajat dan mengambil keuntungan dengan kemuliaan kekasih Allah. Nah, kalau kita para ikhwan wal akhwat, kita dididik oleh Syekh Mursyid, qabul hajat atau tidak, sehat dari sakit atau tidak, dihindarkan dari malab bahaya atau tidak, tetap kita istiqomah manakiban. Bukan hanya qabul hajat. Kalau hanya qabul hajat, nanti nunggu hajat yang akan datang baru qabul, 10 tahun lagi baru manakiban. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, dan kita para ikhwan manakiban ini hukumnya murid memuji kepada guru. Maka kata para sufi, madhus syuyukh min aqrabit turuq ilallah. Murid memuji kepada gurunya sebagian daripada jalan untuk mempercepat murid itu mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, ini bersyukurnya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita mencintai, tapi kita murid memuji kepada guru, itu sudah beda. Maka seperti zikir yang kita amalkan pun, yang dahulu kita belum mempunyai talqin daripada mursyid, zikir yang kita hanya dapat di buku, di Facebook, di Google, di YouTube, ikut orang tahlilan, ikut juga la ilaha illallah, kualitasnya jauh berbeda setelah kita mengambil talqin, belajar khusus zikir itu kepada ahlinya. Maka zikir yang kita ambil dari ahlinya ini, zikirnya disebut zikir darajat. Zikir darajat ini tujuannya salah satunya adalah takhalli, pembersihan qalbu atau tasfiyatil qulub, membersihkan qalbu. Udah jauh mah kualitasnya beda. Zikrul fadilah dengan zikrul darajat. Zikir hanya yang menghasilkan pahala, dia tidak punya energi yang kuat untuk membersihkan noda batin yang sangat membandel ini. Bagaimana membersihkan kotoran batin itu? Yang Allah jelaskan, kolbu kita itu lebih keras daripada batu. Bagaimana menggempur itu hingga terbuka hijab itu? Bagaimana menggempur kolbu yang keras? Itu kalau tidak punya alat yang hebat untuk memecahkannya, tidak bisa. Maka la ilaha illallah yang seperti apa yang mempunyai energi, yang mempunyai kekuatan untuk memecahkan kolbu yang keras itu? La ilaha illallah yang kita ambil dari ahlinya, yang sanad pengetahuannya tersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah yang seperti itu, yang punya energi, yang mampu membersihkan kolbu. Maka ini untung Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang yang punya syekh yang mursyid itu melakukan amalan sudah kualitasnya beda.
Salah satu yang nyata tujuan amalannya diluruskan oleh syekhnya. Dahulu kita ketika mengamalkan tidak ada tujuan atau ada tujuan niat-niatnya sesuatu yang urusan duniawi. Setelah kita bertemu mursyid, zikir yang kita amalkan, istighosah seminggu sekali, khataman yang kita amalkan, manakiban sebulan sekali yang kita amalkan, semuanya diluruskan niat oleh mursyid, hanya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Sebelum kita la ilaha illallah, kita landasi dulu ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ini istimewa luar biasa. Kelihatannya kecil, kelihatannya ringan, tetapi niat ini asas daripada setiap amal, pondasi. Maka kalau pondasinya ini rapuh, amal pun yang dibina dia tidak kuat, mudah rusak. Maka diluruskan dulu oleh mursyid niat para muridnya. Inilah seorang guru yang cerdas, inilah kejeniusannya para kekasih-kekasih Allah, agar murid-muridnya mengamalkan apa yang menjadi tuntunannya, umurnya, waktunya tidak mubazir, tidak sia-sia. Bapak Ibu menghukumkan mubazir hanya sekedar makanan-makanan yang berlebihan terbuang. Enak itu, jangan buang-buang mubazir. Tapi bapaknya tidak sadar, umurnya habis disantai, diisi dengan waktu-waktu yang tidak ada nilai ibadah. Mahal umurnya itu yang berapa menit, apa mahal nasi yang sedikit yang keluar dari piring anak kita. Kita tidak sadar. Atau kita berwiritan memuji kepada Allah, tapi tujuannya bukan kepada Allah, supaya sukses dunianya, supaya lancar usahanya, supaya orang hormat segan kepadanya, supaya orang tunduk kepadanya. Amalan-amalan seperti itu disukai oleh nafsu. Misalnya dia mewiridkan ya Razzaq, ya Fattah, ya Ghani, ya Razzaq, ya Fattah, ya Ghani, Hai yang maha memberi rezeki, yang membukakan, Hai yang maha kaya. Kamu wiridkan ini 40 hari 40 malam sampai subuh, nanti 40 hari ke depan kamu kaya. Kira-kira nafsu suka enggak, Pak? Nafsu kita suka, tetapi waktu yang dilakukannya dari Isya sampai subuh selama 40 hari itu Allah tidak ridho. Walaupun dia memuji kepada Allah, walaupun dia menyebut nama Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, tapi tujuan kita bukan kepada Allah, tapi tujuannya kepada sukses di dunia. 40 hari dia duduk 40 malam, waktunya secara hakikat menurut para sufi mubazir. Sayang Bapak Ibu, inilah kalau kita tidak punya guru, tidak jeli membacanya, kita tidak teliti, kira kita benar yang kita lakukan. Saya memuji kepada Allah, saya menyebut asma-asma Allah, yang asmanya itu kita disuruh untuk menyebut asmanya, lalu kita meminta kepada Allah. Tetapi tujuannya tadi bukan ilahi anta maksudi, tapi tujuannya ilahi anta maksudnya. Maksudnya ini yang bermasalah ini. Syekh Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, apapun tujuan kita di dalam melakukan amal selain daripada hanya mengharapkan ridha Allah, maka itu hakikatnya adalah dunia. Walaupun secara lahiriah itu adalah tujuannya ukhrawiyah. Ini kita arahnya bahasanya, ini bahasa sufi Bapak Ibu. Kita tingkatkan pemahaman kita, bukan hanya sekedar berputar-putar di dalam urusan syariat lahiriah yang zahir saja, tapi kita tingkatkan pemahamannya. Kata Syekh Tajuddin Ibn Athaillah, kalau amalan bukan tujuannya mengharap ridha Allah, dan bukan Allah tujuannya, walaupun itu kelihatannya amalan tujuannya itu ukhrawiyah, maka itu hakikatnya hukumnya dunia.
Misalnya kuat ngewiridkan ini, bapak ibu wiridkan ini banyak-banyak, nanti kalian banyak dapat istri dalam surga. Senang dah bapak-bapak ngewiridkan, Pak? Kebanyakan letoy juga, Pak. Satu aja ndak habis kan, Bu? Nafsu aja mau banyak, tenaga kecil, bilang istrinya. Suka nafsunya ngewiridkan itu supaya dapat itu kelihatannya amalan-amalan akhirat, tapi tujuannya semuanya dunia. Inilah untungnya kita bertemu dengan seorang mursyid. Waktu umur kita yang berlalu, wiridan yang kita amalkan semuanya tidak mubadzir. Ini para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah. Maka kualitas amalan kita sudah jauh berbeda. Kalimatnya sama, la ilaha illallah. La ilaha illallah yang kita amalkan dengan mendapat talqin minasy-syekh, maka la ilaha illallahnya menjadi amalan takhalli, membersihkan qalbu para murid-muridnya. Dan ini pekerjaan yang sangat mulia, Bapak Ibu. Membersihkan kolbu ini bukan pekerjaan ringan, makanya iblis tidak suka. Bermacam strategi iblis membuat fitnah, bermacam strategi iblis menghasut umat agar orang ini jangan la ilaha illallah. Kita salah membaca, kalau saya la ilaha illallah dimusuhin berarti salah ini. Nah, ini bacanya terbalik ini. Itulah kehebatannya Tarekoh. Dulu Bapak Ibu la ilaha illallah juga kalau tidak dibenci orang. Dulu la ilaha illallah juga kalau tidak dimusuhi orang. Sekarang la ilaha illallahnya kalimatnya sama. Kok dia marah dengan saya mengamalkan ini? Ini hebatnya iblis, supaya kita berhenti la ilaha. Karena la ilaha illallah yang setelah kita dapat talqin minasy-syekh, kalimat itu bagi para murid menjadi saiful muridin, jadi pedang. Kita bersyukur, Pak, dibawa untuk jihad oleh mursyid, jihad akbar melawan hawa nafsu dan syaitan. Tapi jihad bukan hanya diperintah jihad, diberi senjata. Kalau disuruh jihad nggak dikasih senjata, namanya bunuh Apa senjatanya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita itu sudah membacok iblis, Bapak Ibu. Ini saiful muridin. Kata Syekh Abu Wahab Asy'arani rahimahullah dalam kitab Minah Husaniyah, la ilaha illallah saiful muridin liqatli a'daihim minal jinni wal insi. La ilaha illallah itu pedangnya para murid. Siapa murid itu? Orang yang mengambil jalan khusus menuju Allah melalui bimbingan seorang syekh yang mursyid. Siapapun dia yang meminta kepadanya, maka dia disebut gelarnya murid. Nah, ketika dia mengamalkan tuntunan syekhnya, maka dia sudah mulai berjalan untuk salik ilallah. Dia berjalan secara ruhaninya untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah dibawa oleh gurunya untuk fafirru ilallah wa anibu ilallah. Ada tidak Bapak Ibu tujuan yang mulia terkecuali kita mendatangi, mendekat kepada yang maha mulia. Kalau ke dunia tujuan yang hina, Bapak Ibu. Sudah diberikan tuntunan yang mulia, kita kembali ke dunia lagi jadi hina lagi. Sudah dinaikkan kelas VIP, turun ekonomi, rugi, ikut antri. Yang VIP tempatnya bagus, apalagi Bapak Ibu plasmanan, bebas milih, dilayanin. Yang ekonomi duduknya pangku-pangkuan. Coba Bapak Ibu pernah enggak ketika kita diundang pengantin acara walimah, dikasih amplop, dikasih apa namanya, dikasih
undangan yang VIP. Dari undangannya aja kelihatan, yang ekonomi fotokopian undangannya, coba lihatin. Kalau yang VIP undangannya tebal, wangi, ada pita merahnya. Dari undangannya aja kelihatan makanannya Bapak. Nah ini dibawa di kelas VIP. Walaupun jelek begini, dimasukkan di kelasnya yang istimewa. Ini iblis dengki Bapak Ibu, marahnya luar biasa iblis. Kami di Kalimantan menyebarkan thariqat macam-macam bahasa, bukan dari orang awam biasa, bahkan orang yang sudah punya titel ustadz dan sebagainya. Jadi lucu kita ini, kok dibenci ini? Ini rahasia kehebatan thariqat. Iblis hebat dengan strateginya agar kita jangan la ilaha illallah. Ini hebatnya Bapak Ibu. Ini istimewanya thariqat. Dimanapun thariqat itu dikembangkan, bukan hanya thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya saja, semua thariqat. Siapapun yang mengembangkan itu dari zaman dulu, bagaimana Abah Sepuh, dan kita pun semuanya merasa di daerah masing-masing. Ini kehebatan thariqat. Sama kalimatnya la ilaha illallah, kok yang ini dimusuhin, yang itu tidak. Ini hebatnya, karena zikir kita jadi saiful muridin. Zikir kita menjadi zikir yang zikir darajat, mengangkat daripada sifat yang tercela dirubah menjadi sifat yang terpuji. Namanya takhalli dalam tahapan perjalanan para wali-wali Allah untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Lewat takhalli dulu, illallah, la ilaha illallah. Semua yang kita amalkan yang menjadi tuntunan mursyid itu awalnya adalah semuanya dalam rangka untuk takhalli. Zikir zahar, khataman, manakiban seperti ini hakikatnya takhalli untuk membersihkan qalbu kita. Nah ini untungnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan salah baca kita. Oh ini kok dimusuhin akhirnya berhenti, itu kok ada banyak pengikutnya berhenti, itu baru majelis sebentar mereka ngadakan sudah banyak, ini sudah berapa puluh tahun kok sekian saja, akhirnya lemas. Ini rugi besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita berhenti, kita mundur, kita yang rugi, karena ini kok banyak dalilnya, memang udah banyak Pak. Orang yang menyebut nama Allah, yang mengingat Allah itu, karena iblis sudah bersumpah di hadirat Allah. Kata iblis, qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, sebagaimana engkau menjanjikan saya sesat ya Allah, sungguh akan saya sesatkan semua keturunan Adam. Kita sudah diancam oleh iblis semua Bapak Ibu. Akan kami serang manusia itu lewat sebelah muka, lewat sebelah belakang, lewat sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari segala penjuru dengan segala cara. Dia ingin melumpuhkan iman tauhidnya manusia ini. Maka ketika itu kata iblis, dari segala penjuru kami serang manusia, maka engkau tidak akan menjumpai hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu. Setelah kami serang dari segala penjuru, engkau ya Allah tidak akan menjumpai hambamu yang bersyukur. Bersyukur itu ditafsir oleh ulama syar'i di dalam kitab Jalalain, Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, maknanya asyakirin az-zakirin. Dari serangan iblis segala penjuru kepada manusia,
Kata iblis, ya Allah, engkau tidak akan menjumpai hambamu yang berzikir, yang mampu mengingat Allah. Ternyata benar nggak ancaman iblis, praktek faktanya di lapangan, Bapak Ibu? Benar. Nggak bisa mengingat Allah karena serangan iblis ini. Iblis nyerang manusia, Bapak Ibu, tujuannya membuat manusia lupa kepada Allah. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Iblis telah menguasai manusia, buah daripada dia menguasai manusia, dilupakan manusia itu dari mengingat Allah. Kalau ingat anak, ingat istri, ingat kerjaan, ingat masalah, memang diajarkannya kita 24 jam untuk itu. Tapi mengingat Allah dilupakan. Setelah manusia dilupakan dari mengingat Allah, ulaika hizbus syaitan, orang-orang itulah, kata Allah, pasukan-pasukan syaitan di bumi. Wujuduhum wujudum adamin wa qulubuhum qulubus syayatin. Tubuhnya aja Adam, ganteng, tampan, cantik, tapi kolbunya setan. Aduh, ini bahaya, Pak. Kalau sudah bersama setan 24 jam, bisa enggak jadi kekasih Allah? Enggak bisa, Bapak Ibu. Biar sampean hebat baca kitab, biar fasih bacaannya, biar banyak majelisnya, biar tenar di mana-mana. Kalau dalam kolbunya dikuasai oleh syaitan, tidak harapan orang tadi menjadi kekasih Allah. Karena 24 jam bersama musuhnya Allah, makhluk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Kata Allah, syaitan musuh kalian. Allah informasikan itu. Nah, kita dikatakan Allah musuh, tapi kita tidak merasa 24 jam kita berteman dengan syaitan. Tidak merasa ini, Bapak Ibu. 24 jam iblis nongkrong di kolbu kita ini. Pakai apa ngusirnya? Diancam dengan kitab kita yang banyak penuh di rumah itu. Ngoleksi kita padahal tidak pernah dibaca. Nakutin orang aja. Jangan macam-macam loh, kitab gue banyak, padahal tidak pernah baca, Pak. Mana bisa iblis tidak bisa dilawan? Pakai apa melawan iblis, Bapak Ibu? Adu pangkat nama besar, hei iblis, jangan kamu ganggu saya ini ustadz, saya kiai, saya ajengan, saya ini itu apalah gelar-gelar di bumi ini. Tidak ada yang ditakuti oleh iblis. Iblis yang takut tidak bisa mendekat hanya kepada orang yang kolbunya diisi dengan nur jalalullah. Karena Rasulullah SAW bersabda, harriku syaitanakum bidzikrillah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, zikrullah nurun lil muwahhidin, narun lisyayatin. Ingat hati kepada Allah menjadi nur bagi orang yang bertauhid, tapi sebaliknya dia menjadi nar, menjadi api bagi syaitan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya senjata yang istimewa untuk bersama-sama kita jihad akbar, perang besar melawan hawa nafsu dan syaitan. Ini bukan enteng ini, Bapak Ibu. Kalau Allah mengatakan ini musuh besar, Nabi mengatakan musuh besar, manusia menganggap enteng, sungguh terlalu itu. Ini fakta di tengah lapangan, Bapak Ibu. Bagaimana melawan syaitan dengan nafsu itu? Mudah-mudah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi malam dah sedikit kita sampaikan pengajian ini. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah,
Nah, maka kita para ikhwan terus istiqomah. Amalkan sungguh-sungguh sesuai pesan daripada Abah Sepuh di dalam tambih beliau. Ini wali itu Bapak Ibu menyampaikan sesuatu dengan fatwa-fatwa mereka itu semuanya melalui tajribah. Mereka sudah menguji di dalam perjalanan itu. Ternyata tidak bisa main-main. Bukan hanya sekedar mengambil talqin, bukan hanya sekedar rame-rame geruyukan. Amalkan sungguh-sungguh, kata beliau. Artinya kalau tidak sungguh-sungguh, tetap kita diombang-ambingkan oleh nafsu. Tetap kita dilecehkan, diinjak-injak oleh syaitan. Masalah mengamalkan ini tidak harus, oh saya duluan, udah lama, pasti baik. Belum tentu Bapak Ibu. Thariqah kita ini bukan lama-lamaan. Siapa yang lama pasti baik, bukan. Siapa yang sungguh, sungguh. Walaupun dia baru ditalkin, dia sungguh-sungguh, dia cepat dalam proses takhallinya. Pembersihan sifat yang tercela dalam dirinya. Tidak ada lagi keakuan-keakuan. Kalau tidak ada saya, tidak mungkin. Nah, apa itu? Itu keakuan, gempur lagi. Illallah, la ilaha illallah. Sampai sirnara rasa. Tidak ada lagi kecuali yang memiliki rasa. Di situ nanti namanya datang pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, orang itu jadi tawadhu. Diberi nikmat jadi rendah hati, tawadhu. Tidak dapat nikmat, dia sabar, tidak putus asa dari rahmat Allah. Itu namanya pertolongan Bapak Ibu. Kalau diberi tapi berubah keadaan rohaninya, itu bukan pertolongan. Karena istidrat dilanjurkan, karena dia ingin minta itu terus. Ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya ini, ya Allah. Akhirnya diberi juga, tapi diberi dimurkai. Rohaninya sudah berubah. Dulu dia miskin tawadhu, setelah kaya dia merasa paling hebat, merasa lebih daripada yang lain. Ini diberi tetapi tidak diridhoi, dimurkai. Itu namanya istidrat. Nah ini para ikhwan wal akhwat, amalkan sungguh-sungguh. Apapun masalah yang kita hadapi, masalah ekonomi, masalah fisik, masalah keluarga, masalah umat, masalah anak dan sebagainya, apapun masalah, terus kita tetap istiqomah. Itu rahasianya Bapak Ibu ujian istiqomah. Ini kadang salah bacanya, terbalik bacanya. Saya belum bertorikot lancar rezeki, setelah bertorikot kok macet. Nah ini bacanya terbalik ini. Ini ujian istiqomah. Bapak Ibu, masalah itu terjadi ketika Bapak Ibu bertorikot saja atau tidak bertorikot, itu akan terjadi. Itu akan terjadi semua. Bertorikot atau tidak, hari ini akan terjadi masalah itu kepada kita. Karena sudah kita teken kontrak di hadirat Allah. Kita sudah membuat persetujuan kepada Allah di alam arwah. Hai fulan bin fulan, kamu mau umur sekian nanti rezekimu bangkrut, usahamu bangkrut. Iya ya Allah, sampailah umurnya segitu. Nanti kamu sukses lagi umur sekian, mau ya Allah. Sampailah umurnya ke sana. Bertorikot atau tidak, dia tetap akan terjadi masalah itu. Kita ini nyalahkan torikotnya. Seandainya aku tidak bertorikot, pasti ndak bangkrut. Wah, tahu ndak Bapak Ibu kejadian besok? Itu sudah semuanya tercatat. Setelah dia punya guru pembimbing, dia kuat menghadapi masalah itu. Karena ada jalan untuk kembalinya menyelesaikan masalah. Kalau tidak punya, larinya nanti menyelesaikannya ke dukun, lari ke paranormal.
Kalau anda lari kemana-mana sudah anda kuat lagi, akhirnya putus asa, beban berat masalah yang dihadapinya karena dia tidak bisa menyelesaikan, akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Kenapa ya Allah? Kalau saya diberi ujian seperti ini, maka saya sudah nolong orang, maka bangun malam, saya sudah puasa Senin Kemis, saya sudah tahajud, saya sudah sholat duha. Kenapa ya Allah? Kenapa itu protes? Karena beban berat sudah tidak sanggup lagi, akhirnya Allah yang salahkan. Kata Allah, kalau kamu protes dengan qada dan qadarku, silahkan kamu cari Tuhan yang pengatur selain aku, keluar dari kolong langitku. Ada yang sanggup enggak Bapak Ibu? Sampean mau kemana lari? Ke bawah jembatan? Ya masih di kolong langit juga. Nah, ini udah beban berat enggak kuat. Kalau sudah masih aja berat beban hidupnya, akhirnya cari jalan pintas, bisa bunuh diri, bisa cari pesugihan. Kalau udah sugih-sugih ini jalan pintas sudah, bersekutu dengan syaitan, naudzubillah. Nah, cari gunung itu dah. Mana gunungnya ini? Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah untuk Bapak Ibu, apapun masalah terus kita istiqomah di dalam mengamalkan tuntunan mursyid. Dan orang yang mengikuti terus tuntunan gurunya. Kita istiqomah mengamalkan tuntunan guru, kita belajar membersihkan qalbu, insya Allah matinya dalam keadaan syahid akhirat. Syahid akhirat. Orang mati dalam belajar, matinya syahid akhirat. Kita belajar di Suralaya, belajar apa Bapak Ibu? Belajar membersihkan hati, membersihkan qalbu sampai mati, jangan berhenti. Illallah, la ilaha illallah, khataman manakiban. Ini semuanya dalam rangka belajar membersihkan qalbu. Orang yang mati dalam belajar, mati syahid akhirat. Orang yang istiqomah dalam mengamalkan tuntunan gurunya, maka dia insya Allah minimal pertolongan Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam la ilaha illallah. Apa bukan anugerah yang besar Bapak Ibu? Untung kita bertemu mursyid. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, orang yang beruntung, banyaklah kelebihan, keutamaan, keuntungan kita mendapat bimbingan seorang mursyid, wali Allah yang kita bersyukur hidup sezaman dengan beliau dan kita mengikutinya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas khilapan kekurangannya para ikhwan wal akhwat. Amalkan sungguh-sungguh, apapun masalah yang kita hadapi, perlu kita ketahui semua itu ujian istiqamah. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.